bakat. Terus Sama bapaknya enggak dekat. agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Harga istrinya batu bara segar, suaminya hobi judi bola. Tengok badannya tatuan, sama bininya jarang tektokan. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Jangan kau urus keluargaku. Kalau berani telepon bapakmu. Telepon deh, Coba bilang aku nggak berani. Tesla, Tapi aku takut dimaki. agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. memang iya aku suka judi, tapi tetap sayang anak istri. Siapa bilang aku enggak sayang? Masa? Tapi memang aku jarang pulang. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Bansos harusnya dibagi, tapi tega ada yang korupsi. Koruptor masuk penjara. Ini makin berat. Tapi selnya rasa bintang 5. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Kampanye kita dirangkul. Gaslah, Waktu demo kita kena pukul. udahlah jangan sok kritis. Bisa-bisa job kita habis. Iya ya. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Apalah ini? Selamat malam Riang Radio. Agak lain kau. Oke, gimana malam hari ini? Udah lama loh aku rasa nggak siaran, aku udah 2000 berapa ya? Terakhir aku siaran 2019 nampaknya. 2021, ya Allah, ada 3 tahun tak siaran. Akhirnya siaran kembali, dan malam hari ini kita akan membahas nge-review ya. Nge-review ngeri-ngeri sedap. Tepuk tangannya. Kecil kali tepuk tangannya. Malam ini aku bersama suamiku yang paling ganteng sedunia. Enggak lah ya, sejagat Garuda Sakti kilo 4,5. Oke. CPE, Pak. Nggak CPE. Apa panggilnya ini? Apa panggilnya? Abang aja lah ya. Abang, gimana? Kan kita tadi semalam kita nonton di salah satu bioskop di Jalan Riau. Kita nonton ngeri-ngeri sedap. Jadi gimana nih alur ceritanya sampai suamiku ini sampai nangis, woi. Mana ada nangis? Nangis, Abang. Kamu yang nangis. Ih, Ki pasti nangis. Ki Abang pasti kan nangis. Ketawa aja nih kamu nangis. Gimana? Luhut aja nangis nonton. Iya. Iya. Masa sih? Baca berita lah. Luhut nangis nonton ngeri-ngeri sedap. Ingat kampung dia mungkin kan. Iya. Udah lama dia nggak pulang mungkin. Teringat orang tua lah Teringat kan. orang tua. Itu kan film keluarga. Film keluarga. Jadi Iya. gimana? Apanya? Gimana setelah nonton ngeri-ngeri sedap, pandangan kamu dengan film ini? Aku kan, abang kan nggak lihat ini ya, nggak baca apa, nggak baca apa namanya itu,
sinopsisnya atau Trailernya. nggak nonton trailer gitu ya, terus nggak baca apa namanya penjelasan terkait film itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kamu kan udah Nonton duluan. nonton ini apa? Trailernya. Trailer sama podcastnya ya. Yoi. Podcast pemainnya tentang filmnya itu. Kalau dari awal abang kira ini film komedi ya, karena ya pemainnya komedian kan? Iya. Komedian, tapi kalau dilihat lebih ke drama ya. Drama kehidupan. Drama keluarga lah. Drama Drama keluarga. keluarga. Walaupun memang ada Panas ya. apa namanya, bau-bau atau suasana komedinya ada, karena kan memang background pemainnya memang komedian kan. Yoi. Itu panas ya. Panas. Biasanya kalau radio AC. Ini Ini masuk nanti suara anginnya. masa sih? Enggak kan? Enggak lah. Jadi kayak gitu. Drama keluarga ya. Ya itu tadi. Nyangkanya ini memang kental komedinya gitu, Rupanya enggak. tapi lebih ke dramanya gitu. Jadi Drama. Ki kan nonton di podcast terus Ki nonton juga di trailernya gitu kan. Di podcastnya tuh memang si Benedion yang keren itu, penulis skenario dan sekaligus sutradara, dia itu memang tidak mau menonjolkan kelucuan dari komedian-komedian yang dia bawa, ya kan? Ada Boris Bokir sebagai Domu, terus Sarma, Gita itu sebagai Sarma, kemudian Lolo sebagai Gabe, terus Indra Jege sebagai Sahat gitu kan. Terus baru mama bapaknya Tika Pangabean dan satu lagi bapaknya siapa, Andasweni apa? Ya, Itulah ada pokoknya, Nasution ya. Nah, itu jadi Bene itu memang tidak mau menonjolkan komedian, jadi dia lebih menonjolkan tentang kisah nyata dalam kehidupan seorang orang tua kepada anaknya, khususnya bapak terhadap anak laki-lakinya. Itu dibilangnya Iya, si Bene, penulis skenario nya. Iya. Dan Bene itu memang nggak mau buat pemain-pemain itu improvisasi, Bang. Nggak mau dia. Kenapa? Karena ya itu tadi. Jadi harus saklek, kayak apa yang ditulis itu yang Iya. diucapin, diperan gitu. Iya, itu yang mau Bene mau. Terus abang juga tuh ngapalnya itu. iya, memang berkali-kali. Lolo aja kayak nelpon dapat telepon dari mamanya. Dia bilang berkali-kali cara ngangkat teleponnya, nada suaranya itu memang harus ikut apa yang disuruh Bene. Kayak gitu. Cuman awal-awalnya tuh gimana? Awal-awal nonton Ngeri-Ngeri Sedap, kamu ngerasa kayak oh ini masih biasa aja atau masih alurnya masih slow-slow aja atau gimana? Awalnya kan memang masih biasa ya. Angle-nya masih biasa. Inti cerita sebenarnya itu beberapa menit kemudian. Yaitu ketika masuk adegan orang tuanya menginginkan anaknya pulang, ya kan? Menginginkan anak pulang. Di situ inti cerita sebenarnya. Yang satu ingin menikah dengan orang Sunda, tapi tidak disetujui oleh ayahnya, dan dia harus pulang. Yang satu jadi komedi dan tidak disetujui oleh orang tuanya, diminta orang tuanya segera pulang dan mendaftar jadi jaksa dan hakim. Satu lagi si Sahat itu di Jawa kan, itu juga disuruh pulang karena anak terakhir kan harus di adat Batak itu kan harus dia yang jaga orang tuanya kan. Nah, jadi inti sebenarnya itu bahwa mereka sudah merantau bertahun-tahun dan tidak pulang, dan orang tuanya menginginkan mereka pulang. Nah, di situ inti cerita sebenarnya. Lalu mulailah di situ siasat orang tuanya kan, siasat orang tuanya
apa namanya, bagaimana supaya 3 anak laki-laki ini pulang. Nah itu tadi apa namanya, dengan cara terlebih lagi bahwa ini apa namanya itu, opungnya, opung dari anak laki-laki ini kan mau bikin pesta adat. Pesta adat pernikahan gitu kan. Itu kan niat bapaknya kan. Niat bapaknya mau bikin pesta adat itu. Nah, di dalam pesta adat itu ya cucu-cucu itu pahupu itu kan harus pulang karena mereka nanti yang berperan di upacara adat itu kan, nyuapin opungnya gitu. Nah, gimana cara mereka pulang? Mainlah siasat-siasat berpura-pura cerai. Iya kan? Perceraian itu inti sebenarnya ceritanya. Lalu masuklah pada adegan akhirnya mereka pulang dan niat rencana pulang itu kan ingin menyelesaikan masalah kedua orang tuanya untuk disatukan lagi kan, meskipun ternyata itu berbohong kan. Nah, tapi itu tidak berhasil. Nah, meskipun rencana itu tidak berhasil, ternyata justru cerai itu benar-benar terjadi kan. Nah, benar-benar terjadi perceraian itu. Nah, situ juga terbongkar bahwa sebenarnya rencana cerai itu awalnya adalah skenario orang tua dan orang tuanya kan, ibu dan bapaknya. Tapi ternyata akhirnya itu terjadi perceraian. Nah, di situ lagi masuk problemnya, inti masalah yang keduanya, ya kan? Bukan sekedar menginginkan anak-anaknya pulang, tapi ternyata di dalam inti keluarga itu ada masalah masing-masing, ya kan? Nah, di situ terungkap semua tuh. Nah, misalnya si anaknya tidak suka dengan pertama kan bapak memang menginginkan anak-anaknya pulang semua setelah merantau, tapi ternyata anak-anaknya nggak suka dengan cara seperti itu, ya kan? Lalu ibunya misalnya ternyata terungkap juga selama hidupnya tertekan dengan cara dan sikap bapaknya, ya kan? Lalu adik perempuannya atau anak perempuannya juga ternyata selama itu banyak mengalah kan? Banyak mengalah dan tidak pernah terungkap, dan disitulah terungkap segala unek-uneknya waktu itu. Nah, itu inti masalah keduanya. Jadi ada dua poin penting di dalam cerita itu. Iya. Gitu sih kalau menurut abang ya, dilihat dari cerita itu. Yang kita ngomong dari sisi actingnya, acting bapak Domu, mama Domu, kemudian baru adik-beradiknya, anak-anaknya itu Domu, Sarma, Gabe dan ini Sahat. Dari peranan-peranan itu mana yang menurut abang itu menonjol atau memang kuat dengan karakter dia gitu? Padahal di dunia nyata dia itu tidak seperti itu gitu. Nggak paham ya, nggak bisa membandingkan. Kalau abang kan memang nggak paham seperti apa pemeran-pemeran itu di dunia nyata kan. Nah, nggak paham. Terus juga abang nggak paham menilai acting orang. Menilai acting nggak paham juga. Cuman kalau dilihat dari peran masing-masing, misalnya yang paling menonjol, yang cocok di peran itu ya kalau di orang tua itu cocok, si Tika Panggabean itu cocok jadi ibu ya. Memang Mama Domo ya. Memang Mama Domo itu. Bapaknya juga cocok jadi seorang bapak. Cocok banget ya. Ya. Kemudian ada yang menonjol lagi, kayaknya si Sharma itu. Si Sharma itu kayaknya juga menonjol sebagai anak perempuan yang dia bilang harus nurut dengan orang tua. Cocok kali. Padahal di dunia nyatanya dia ini orangnya kocak. Abang nggak tahu kalau dia itu komika sebenarnya. Oh iya. Boris Walker tahu, Indra Jagel tahu, Lolo tahu. Iya. Jadi coy, sebelumnya suamiku ini nggak tahu bahwa Gita itu seorang komedian gitu. Nah, dia komedian perempuan berdarah Batak, dan dia itu perannya sangat keren sih menurutku, karena dia itu harus kalem gitu. Di karakter dia sebagai Sarma tuh dia harus kalem. Ya Bene maunya gitu.
nggak mau yang all out, nggak mau yang heboh, nggak mau yang apa. Memang benar-benar Sarma tuh ngejaga banget gitu. Terus yang berikutnya, Sarma itu ini ya, apa namanya, juga penengah ya untuk abang dan adiknya. Oh, satu lagi. Indra Jaga sebagai anak terakhir, dia memang mencoba untuk melawan kan, tapi sebagai anak terakhir dia tetap menunjukkan ini ya, apa ya, sebagai anak kecil paling bungsu, Iya. dia bisa memposisikan diri situ seperti itu. Padahal dia tuh pernah apa namanya, dia jadi sosok pemimpin juga sebenarnya. Dia cocok juga jadi sosok pemimpin. Karena dia kan KKN di Jawa itu, di rumah Bapak Pomo, kalau nggak salahku. Dia merangkul kawan-kawannya untuk bantu ini ya, bercocok tanam. Kayak gitu. Sarma pecah kali sih ketika dia bilang dia bunuh mimpi dia ngalah untuk semua, dia jaga mama bapaknya, terus Iya. dia bilang abang Orangnya dan memang itu kan. iya, abang dan adik-adiknya tuh ya egois kan, maksudnya mau ikutin kata mereka aja gitu. Sedangkan kakaknya dan adiknya ini, si Sarma ini, nggak tahu, dia malah lebih, menurutku dia lebih terpukul sih bang, gitu. Jadi guys, buat kalian yang pengen nonton tentang keluarga dan ini terjadi di kehidupan kalian, kurasa gitu. Karena jujur aja, di kehidupan nyataku sebelum aku menikah dengan suamiku ini, peran sebagai bapak Domo itu ada juga terjadi di ayahku. Aku manggil ayah, yang harus ikut kata beliau, saklek lah, harus belajar terus, harus ngambil kuliah yang jurusannya eksak biar gampang dapat kerja gitu. Pada akhirnya aku tidak cinta dengan jurusan yang aku pilih sebenarnya, tapi karena aku anak pertama, aku nggak mau melawan kali gitu ya, jadi aku ikutlah kata ayahku. Jadi ini relate banget bahwa bapak Domo ini terlalu egois, terlalu keras kepala dan harus ikut apa katanya, ya kan? Apa yang kamu pelajari dari film ini? Yang kamu pelajari, yang kamu dapat pengetahuan dari film itu? Bahwa menjadi orang tua itu pelajaran yang nggak akan pernah tamat, nggak akan pernah selesai, ada aja gitu kan. Karena gaya atau cara mendidik anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh kali bang bedanya. Itu sih yang paling ngelekat di pikiran Ki. Kalau abang? Kalau abang banyak dapat apa ya? Banyak dapat pengetahuan dari film ini. Pertama, soal adat Bataknya. Ini kan kental dengan identitas Bataknya kan film ini. Itu Batak Toba ya, Toba ini. Misalnya kita jadi tahu seperti apa peran anak di dalam keluarga Batak gitu ya, peran anak. Lalu kita jadi tahu juga hukum perkawinan di Batak, karena misalnya ketika orang cerai seperti apa, mau rujuk kembali itu kan ada. Nah, jadi kita jadi tahu hukum perkawinan. Ini apa ya,
cocok dengan studi abang dulu kan, kuliah sosiologi. Oh ya. Nah, ini Cocok banget ya? sosiologi keluarga. Jadi ada identitas lokal yang ditonjolkan, itu menjadi informasi baru gitu. Bagi abang gitu ya, meskipun ini orang sudah banyak tahu, tapi abang dari film ini jadi mengetahui Jadi belajar ya. tentang peran anak, ya kan, peran anak dalam keluarga Batak seperti apa, kemudian hukum-hukum perkawinan di Batak seperti apa, kemudian juga juga bicara soal adat istiadat Bataknya, ya kan, struktur sosialnya, itu di sana, tentang yang ditampilkan di situ, walaupun itu tidak banyak ya, tidak terlalu diperdalam, tapi itu cukup menjelaskan gitu. Kemudian juga tapi ini juga tidak tradisional banget dalam hal cara berpikir pemerannya ya. Misal coba perhatikan ketika ada percakapan antara Opung atau siapa yang Opung itu loh dengan anaknya, dengan orang tuanya si Domo. Coba kita lihat bahwa dari percakapan itu justru orang tua ayahnya si Domo berpikirnya lebih ke depan ketimbang si bapaknya sendiri gitu ya. Di situ kita lihat cara berpikir di lingkungan itu sudah juga terbuka dan modern gitu ya. Itu artinya disekolahkan, memang anak-anak itu disekolahkan, tapi memang bukan mesti harus balik dan bekerja di kampung, kan tidak. Artinya ketika kita sekolahkan anak jauh-jauh, berarti kita memberikan peluang kepada dia untuk mencari jati dirinya sendiri. Iya. Abang lihatnya, jadi ya ada nilai-nilai atau kebudayaan Batak yang abang dapatkan dari film itu. Itu. Ngomong-ngomong tentang Opung, aktingnya Opung kayak suka natural. Memang kalau kita Melayu panggilnya, kalau kamu andung ya, kalau nenek gitu. Memang dia nenek gitu ya, terhadap anak laki-laki ya seperti itu sih, maksudnya kayak gaya bicaranya, sikapnya yang tenang. Dan Opung ini malah membela ya, maksudnya membela pahopu-pahopunya gitu kan, sama menantunya, bahwa mereka tuh nggak salah, yang salah tuh ya anak dia sendiri gitu. Makanya dia suruh anaknya untuk minta maaf sama anak-anaknya, sama istrinya. Dan sikap Opung ini sangat netral menurutku dan bagus gitu, keren. Apalagi Opung di makeup waktu pesta adat, cantik kali bah ya. Aduh, luar biasa. Mahal juga ya pesta adat. Iya, pesta adat di Batak memang mahal. 50 juta. Apalagi karena kan yang harus diundang ramai ya. Ramai. Warga Batak lagi kan, harga marganya. Keluarganya ramai, keluarga inti, belum lagi tetangga-tetangga, kerabat dekat ya. Nah, tadi kulihat di Instagramnya Lolo udah 1 juta lebih penonton. Keren, ngeri-ngeri sedap. Ya, dengan penulis skenario yang masih muda. Ya termasuk muda lah dia dibanding yang lain-lainnya kan. Sebenarnya penulis skenario-nya komika juga. Iya, dia komika juga. Nah, kalau tak salah dia itu
UGM ambil teknik industri. Iya tuh. Iya. Di YouTube. Tapi akhirnya ya ikut-ikut stand up komedian. Dia ngerasa dia nggak lucu, jadi dia menjadi penulis aja. Iya, iya, iya. Penulis skenario. Berapa menit filmnya? Filmnya itu 127 menit kalau nggak salah. Berarti 2 jam juga ya? hampir-hampir lah ya. Lebih lah 2 jam. Lebih 2 jam. 127 apa 117? Kayak antara itu. Ada beberapa film juga yang menonjolkan identitas Daerah. daerah. Kalau nggak salah dulu ada film Parna. Kita pernah nonton kalau nggak salah. Nggak pernah ya? Judulnya Parna. Itu Parna. tentang Parna. Parna atau Parna nyebutnya. Parno Ada juga yang tahu. tuh. Itu kalau nggak salah di Danau Toba juga tuh Syutingnya? syutingnya. Itu Nggak tahu. tentang ini juga, tentang kebudayaan Batak juga. Mantap ya. Menarik film-film. Kamu suka film-film yang menonjolkan identitas lokal? Karena kita jadi belajar lagi. kan dari situ. Jadi memahami keberagaman, ya kan? Jadi misalnya kalau kita ke sana, misalnya ke suatu tempat, kita udah sedikit banyak kita memahami kultur di sana kan, kebiasaan di sana, adatnya seperti apa. Kayak itu nonton tuh kan sama kayak membaca kan, membuka cara berpikir kita, membuka atau memperluas pengetahuan kita. Keren. Kalau misalnya kayak film tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu kan juga ada identitas Minangnya kan yang ditonjol. Iya. Nah, itu juga menarik kan, bagaimana misalnya nini mamak di Minang, Nini musyawarah nini mamak itu. Apalagi film-film yang menonjolkan Ini cek toko Ke daerah. sebelah. itu menonjolkan orang-orang Tionghoa, Tionghoa. seperti apa, Cek berdagang ya. Berdagang. Ada film-film dari timur itu misalnya itu Iya, kan Cahaya dari Timur ya. nggak tahu judulnya. Iya, Itu film-film pokoknya itu. bola itu. Glenn, Laskar Pelangi ada Chico. itu kan juga di mana, di Bengkulu ya, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Itu keren. Tapi itu kalau di situ ada juga sih identitas lokal kan yang ditonjolkan di sana, dari bahasanya. Kemudian kalau di film Laskar Pelangi ya, kemudian ada main apa, gambus itu loh, musik itu kan ada juga ditonjolkan itu. Menarik. Balik lagi di Ngeri-Ngeri Sedap. Kenapa orang-orang harus nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Itu tadi, pertama secara ini ya, kalau penilaian pribadi, kalau pengen tahu bagaimana kehidupan sebuah keluarga di Batak, ya wajib nonton itu. Khusus bukan orang Batak ya. Wajib. Nah, barangkali juga itu terjadi di kehidupan di keluarga-keluarga Melayu, ya kan, Sunda, Jawa segala macam. Saja tentu berbeda dalam konteks tertentu kan. Itu, ya itu menarik. Kemudian ini filmnya juga menjadi ini ya, bisa sekaligus menjadi Muhasabah. Bukan, menggait wisata. Ya kan, wisatawan. Karena di situ ada Danau Toba. ada adegan di gunung. Ada kan? Gunung Samosir ya? Toba. Gunung apa namanya itu? Bukan Gunung Samosir, Pulau Samosir. Itu. Terus lapo tuanya, ya kan? Menarik itu. Kedai-kedai tuanya itu. Iya. Itu salah satu identitas lokal kan, identitas atau ciri khas lokal lapo tua itu. Dan itu masuk menjadi settingan di dalam film ini kan.
settingan tempatnya di lampunya menarik. Jadi memang benar-benar pure menonjolkan identitas Batak Tobanya seperti itu. Benedion keren. Pemikirannya brilian ya bang, karena dia tidak mau ditambah-tambah, dikurang-kurang teks-teksnya gitu. Biarkan ngalir apa adanya, dan sekali lagi dia nggak mau ini tentang komikanya gitu, bukan lucu-lucunya. Tapi mudah-mudahan ini sampai ke hati orang tua, hati ke anak-anaknya, kayak gitu. Dan satu hal sih yang perlu kita ini juga ya, bahwa peran orang tua itu sangat penting. Udah ku sekolahkan kau tinggi-tinggi, jauh-jauh gitu kan, tapi kau lupa pulang, kayak gitu. Lupa dengan adatmu. Ya itulah. Ya dibilang sama Opung. Jadi kita sekolahkan anak itu arti kita memberi peluang, memberi jalan kepada dia untuk Berpikir lebih jauh dan melangkah lebih jauh. Ya, jangan sesali itu. Itulah untuk orang-orang tua yang baru ataupun udah lama, yang udah senior, yang udah banyak asam garamnya, harus tonton Ngeri-Ngeri Sedap. Karena dari Ngeri-Ngeri Sedap kita bisa belajar untuk mendengar apa maunya seorang anak. Itu sih. Oke, kita sudahi. Oke. Thank you abang sudah mau datang ke Riang Radio. Datang. Ini kan rumah saya juga. Iya. Padahal kami dalam rumah ini. Kita putarkan dulu agak lain ini ya. Kan udah tadi. Iya. Lagunya si inilah yang kamu nyanyikan itu, yang kamu hafal itu lagu apa? Apa soundtracknya lagi? Ya itu yang tadi. Bukan soundtrack. Soundtrack selain agak lain itu apa soundtracknya lagi? Oke. Terima kasih yang udah mau dengar dengan obrolan kami yang seberapa ini. Mudah-mudahan bisa kalian tonton Ngeri-Ngeri Sedap, karena udah tayang. Pekanbaru salah satu kota yang dipilih oleh Benedion dan kawan-kawan untuk tayang sebelum waktunya, karena mulainya tanggal 1 Juni. Sekarang udah tanggal 13. Jadi udah hampir 2 minggu, udah 1 juta lebih penonton Ngeri-Ngeri Dari tanggal Sedap. 1 ya? Yes. Oh. Nah, Pekanbaru jadi tempat mereka untuk launching sebelum tanggalnya. Kenapa? Karena Berarti mereka kesini kemarin? mungkin ya. Iya. Dan kenapa alasannya Pekanbaru tanggal 1 Juni? Karena banyak orang Batak di sini, gitu alasannya. Nah, jadi biar sokong kawan-kawan yang lain untuk nonton Ngeri-Ngeri Sedap rame-rame. Oke, makasih. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua, murah rezeki, bermanfaat untuk sesama, dan jangan lupa cintai diri sendiri. Oke, terima kasih. Lagu terakhir kita ini soundtrack dari Ngeri-Ngeri Sedap. Selamat malam, Riang Radio.